yang mana tema dalam kuliah Ramadan tentu saya yaitu berjudul Istiqomah dalam beribadah. Di dalam Al-Quran surat Fussilat Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tsumma istaqamu, dia terus-menerus beribadahnya, tidak berhenti dia beribadah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, malaikat akan turun tatkala sakaratul maut, malaikat akan turun dan akan berkata pada orang yang sakaratul maut itu, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, kata malaikat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembira dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah untukmu. Ini yang dikatakan oleh malaikat kepada orang yang mau meninggal, orang yang istiqomah, yang terus menerus. Maka di situ orang yang istiqomah dalam beribadahnya itu dia tersenyum meninggalnya. Sudah ditampakkan oleh malaikat surga, jangan takut, kata malaikat, jangan sedih, gembira. Ini surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dia seterusnya. Maka kadang-kala orang-orang yang taat itu, orang yang istiqomah itu, dia tersenyum meninggalkan dunia, kita yang ditinggalkan malah menangis. Maka untuk itu jemaah rahmatullah, mari di bulan yang penuh barakah ini, bulan yang agung, bulan mulia, di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan amal ibadah kita dan kita lanjutkan seterusnya. Tidak hanya di Ramadan saja. Pertama sekali yang wajib di bulan Ramadan adalah puasa. Itu tidak bisa tidak, puasa. Karena puasa itu adalah sendi agama. Ural Islam wa qaiduddin, pegangan Islam dan sendi agama itu salah satu ada 3. Yang 3 ini tidak bisa tidak. Ibarat tungku ada 3. Kalau tungkunya 2 akan rubuh itu. Priok itu. Jadi 3 ini tidak bisa tidak. Yang pertama syahadatul la ilaha illallah, syahadat. Dalam beragama syahadat, jangan sampai rusak syahadat kita karena syirik. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan jangan sampai hilang karena kesyirikan. Karena kalau orang sudah mempersekutukan Allah, syirik, dia berlaku syirik, maka tempatnya adalah dalam api neraka kekal selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang ahli kitab dan orang yang mempersekutukan Allah, orang yang berlaku syirik, akan berada dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Dan akan hapus amal-amal yang dia kerjakan. Orang yang melakukan kesyirikan, walaupun zaman sekarang ini zaman modern masih banyak orang itu akan menghapuskan amal ibadah yang dia kerjakan. Termasuk sholat yang dia kerjakan akan hapus. Di dalam surah Az-Zumar dikatakan lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la kunna minal khasirin. Wa la nakuna minal khasirin. Jika engkau mempersekutukan Allah, hapus semua amal-amal itu dan kau termasuk orang yang rugi. Jadi pegangan Islam dan sendi agama itu ada 3. Yang pertama syahadat. Yang kedua as-salatu maktubah, salat wajib. Tidak ada tawar-tawarnya. Karena kunci ibadah, sendi agama, wadahnya ibadah-ibadah kita yang lain akan diperhitungkan kalau sholat dikerjakan. Tapi kalau sholat tidak dikerjakan, kita tinggalkan, maka tidak ada diperhitungkan amal-amal ibadah yang lain. Nanti di akhirat amal-amal orang yang tidak sholat itu hubaan mansuro, kata Allah.
Hubaan mansura itu bagaikan debu bertebangan. Kita melihat kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, kita melihat, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa karena sholat tidak dikerjakan. Sholat itu sangat penting sekali. Dan tatkala kita sudah meninggalkan dunia ini, dibawa ke pemakaman ke-22 atau ke Lampau, dikuburkan, ditinggalkan, orang pada pulang semuanya, tinggal kita sendirian di dalam kubur. Datang dua malaikat Munkar dan Nakir bertanya, dan yang pertama ditanya sholat, tidak yang lain, sholat. Maka untuk itu mari kita istiqomah, terus menerus dikerjakan sholat itu, tidak hanya Ramadan saja. Terutama sekali ya 5 kali 1 hari 1 malam. Maka bersyukur kita diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk, mau hadir di masjid, kerjakan sholat. Karena tatkala sholat itu diletakkan dosa di kepala, di pundak, tatkala ruku dan sujud berguguran dosa-dosa kita itu. Dan juga dengan sholat akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi bagaimana orang yang tidak sholat? Ada dalam surah Al-Mudaththir ayat 42. Ada nama neraka Sokar. Nama neraka itu banyak. Ada neraka Sokar, ada neraka Lazo, ada neraka Hawiyah, ada neraka Hutamah, ada neraka Jahannam. Ada salah satu nama neraka itu Sokar. Di dalam surah Al-Mudaththir itu dikatakan masalakakum fi Sokar. Kenapa engkau masuk ke dalam neraka Sokar? Penduduk neraka menjawab, qalu lam nakuna minal musallin. Dulu di dunia kami termasuk orang-orang yang tidak sholat. Maka untuk itu jamaah Allah, marilah kita istiqomah. Istiqomah kita kerjakan sholat terus menerus. Insya Allah dengan istiqomah akhir kehidupan kita husnul khatimah. Karena amal yang dicintai oleh Allah yang terus menerus walaupun sedikit. Misal kita terus menerus bangun tengah malam, itu sholat malam. Sedikit nggak apa-apa, 2 rakaat atau 4 rakaat lah. Besok juga begitu, 2 rakaat atau 4 rakaat. Besoknya juga begitu, besoknya juga begitu. Dan tahunya hari kelima kita meninggal. Alhamdulillah kita meninggal setelah sholat malam. Karena kita terus menerus. Begitu juga kita istiqomah baca Al-Quran. Habis sholat subuh kita baca 4 ayat lah misalnya, nggak usah banyak-banyak 4 ayat misalnya. Besok baca lagi, besok baca lagi, terus menerus. Tiap hari kita buka, tiap hari kita pegang Al-Quran itu walaupun sedikit. Itu yang dikatakan istiqomah, terus menerus. Sudah seminggu kita baca Al-Quran tiap hari, nggak tahunya hari keseminggunya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita meninggal habis baca Al-Quran. Atau sedekah, nggak usah banyak-banyak, 2.000 lah misalnya, 5.000 tiap hari, 2.000 atau 5.000 atau 10.000, nggak usah banyak-banyak. Besok lagi kita sisihkan setiap subuh kita ke masjid 2.000 paling kecil lah. Terus 1.000 nggak ada, susahnya ini. Taruhlah 2.000 gitu lah. Tapi aman-aman juga ya. Tapi nggak apa-apa, tapi terus menerus 2.000 tiap subuh, 2.000 tiap subuh. Nah, hari keseminggunya kita setiap hari 2.000, hari ke-10-nya meninggal dunia kita habis sedekah. Nah ini maksudnya istiqomah itu terus menerus biar sedikit. Kemudian yang ketiga, pegangan Islam sendi agama itu yang pertama tadi adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, as-sholatul maktubah, sholat wajib, dan yang ketiga adalah as-shawmu fi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah ini tidak bisa ditinggalkan. Termasuk sholat tadi. Bahkan kalau sholat tidak bisa kita berdiri duduk, nggak bisa duduk kalau sakit gitu. Berbaring, nggak bisa berbaring, isyarat. Dalam perjalanan malah digampangkan, dimudahkan, boleh digabung-gabung. Yang 4 rakaat, yang Isya dengan Maghrib digabung, Zuhur dengan Asar digabung, bahkan dikurangi, yang 4 dikurangi 2, Zuhur dikurangi 2 jadi 2, Asar dikurangi 2 jadi 2, Maghrib nggak boleh dikurangi, Isya dikurangi jadi 2, boleh dalam perjalanan, Subuh dikurangi 2. Tapi kayaknya ada juga orang yang mengqasar sholat subuh itu ya. Ya saya lihat kan nggak ada sholat, kok nggak sholat? Rupanya mengqasar sholat subuh. Sholat subuh dikurangi 2. Boleh, begitu, nggak bisa tidak. Dan yang ketiga tadi puasa tidak bisa 3. Wajib. Puasa wajib itu ada 4. 1 puasa Ramadan ini. Yang kedua puasa nazar itu wajib itu. Kalau bernazar saya kalau sembuh di sakit ini saya puasa 2 hari wajib itu.
Kemudian puasa membayar hutang itu wajib itu. Ibu-ibu yang punya hutang dulu wajib. Kemudian puasa wajib lagi puasa kifarat. Nah, tahu, udah pernah puasa kifarat belum bapak-bapaknya? Ibu-ibu. Nah, jangan sampai ya. Tahu nggak puasa kifarat itu? Puasa kifarat itu 60 hari berturut-turut. Orang yang melanggar siang hari di bulan Ramadan hubungan suami istri. Nah, itu dendanya 60 hari. Wajib itu. Maka jangan macam-macam. 60 hari berturut-turut. Kalau nggak berturut-turut, hari yang ke-45 batal. Ulang lagi dari 1. Atau hari yang ke-59 batal. Udah 59 hari puasa. Nah, batal, ulang lagi dari 1. Nah, itulah sanksinya. Karena kita puasa itu mengendalikan hawa nafsu, termasuk walaupun yang halal dengan istri kita halal, tapi tetap dilarang pada siang hari tadi. Maka puasa itu menahan dari yang membatalkan puasa, menahan tidak makan, tidak minum hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Setelah itu silakan mau makan mau minum silakan. Kalau sudah terbenam matahari. Jadi itu puasa itulah. Sendiakan tidak bisa tidak. Bahkan sakit sekali tetap kita puasa, tapi bukan sekarang, nanti habis Ramadan puasa diganti, tetap puasa. Musafir perjalanan pergi ke Jakarta jauh boleh, enggak puasa boleh, tapi tetap puasa juga, nanti diganti, dibayar. Lah sudah tua, enggak kuat lagi puasa, udah lemah, ya tetap puasa, tapi diganti dengan fidyah. Jadi enggak ada. Nah, walaupun rukun Islam itu ada 5, tapi kayak kalau yang 2 itu hanya yang mampu. Zakat yang mampu. Yang sudah cukup haulnya, nisabnya 96 gram, sudah cukup 1 tahun. Baru berzakat, maka ya udah enggak apa-apa, enggak berzakat. Sedekah saja, infak saja. Haji juga begitu kalau mampu dan juga aman. Tapi kalau yang 3 ini tidak bisa tidak. Maka mari kita istiqomahkan, terutama yang 3 ini syahadat, sholat dan puasa terus-menerus dalam ibadah. Maka selama Ramadan kita makmurkan masjid, mari tetap kita makmurkan. Selama Ramadan kita bangun tengah malam. Ibu-ibu bangun nggak sahur bu? 1 bulan bu ya? Iya. Sunnah itu sahur itu sunnah, dianjurkan, didoakan lagi oleh malaikat supaya orang bangun sahur. Apa hikmahnya? Coba bayangkan 1 bulan kita bangun 2:30 untuk sahur, makan sahur. 1 bulan. Masa sudah 1 bulan bangun pada waktu sahur, ini bulan Syawal nggak bangun lagi gitu. Bulan Syawal nggak bangun, padahal sudah terbiasa, sudah dilatih 1 bulan. Kita bangun jam 3, nah, bulan Syawal sudah bangun lagi. Nah, itu hikmahnya kita sahur pada bulan Ramadan ini supaya tetap bangun istiqomah, bangunnya jam 3 untuk sholat malam. Nah, ini saja jemaah rahmatullah yang dapat kami sampaikan, yaitu 3 rukun Islam tidak bisa tidak. Syahadat kita luruskan, jangan sampai dirusak dengan syirik. Kemudian sholat jangan sampai ditinggalkan, dan puasa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.